berkaitan dengan apa yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu yang sudah saya sampaikan tadi di Istana Negara. Bagaimana kemudian seorang perempuan, tanpa saya harus ungkit cadarnya dulu ya, simbol cadarnya ini mungkin akan saya sampaikan belakangan. Saya mau lihat di sisi perempuannya dulu. Kenapa kemudian perempuan sampai hari ini banyak menjadi pelaku sekaligus korban doktrin untuk kemudian bertindak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mungkin di Istana Negara tidak ada yang menjadi korban, tapi kan akan ada ancaman di sana, ada penodongan senjata di sana, ada pemaksaan di sana. Perempuan ini mau memaksakan diri mau masuk ke Istana Negara, entah dengan motivasi apa. Saya takut untuk menyampaikan apa motivasinya ya, sekalipun di berita-berita sudah banyak beredar apa motivasinya. Tapi saya ingin mengkerucutkan pada dia sebagai perempuan. Kenapa kemudian perempuan yang terkenal sangat santun, yang dikenal lemah lembut, penuh kasih, itu bisa melakukan tindakan seperti itu? Ibu Liz Markus juga menyampaikan itu di dalam salah satu bukunya. Kenapa perempuan bisa, perempuan yang jiwanya adalah pengasih, adalah penyayang, kok bisa melakukan tindakan kekerasan seperti itu? Ada apa? Kalau bukan doktrin yang sangat kuat yang dia dapatkan, saya pikir itu tidak akan mungkin dilakukan. Tentu ada doktrin yang bermain di sana, tentu ada iming-iming yang kemudian disampaikan kepada pelaku yang sekaligus korban ini untuk kemudian berani melakukan tindakan tersebut. Jadi sekarang ada pergeseran di mana perempuan yang tadinya dipahami sebagai yang lemah lembut, yang kasih sayang, hari ini bergeser menjadi pelaku tindakan ekstrim, pelaku tindakan teroris. Tentu kan ada fase-fase di sana, tapi mungkin akan kita bahas ke depannya. Kemudian yang kedua terkait dengan simbol cadar yang dia kenakan. Ini menjadi sangat menarik karena ya lagi-lagi dia bercadar. Saya banyak mendapatkan komentar-komentar disuruh menanggapi, ini bagaimana Ainun? Cadar garis lucu punya statement apa terkait peristiwa ini? Kami sampai saat ini masih menahan diri untuk menyampaikan pernyataan kami karena kami tidak ingin tergesa-gesa seperti biasa. Cadar garis lucu selalu menahan dulu, merampungkan dulu informasi-informasi, kemudian setelah kita berdiskusi baru kita mau menyampaikan pernyataan sikap kita gitu. Jadi tidak tergesa-gesa. Budaya tidak tergesa-gesa itu adalah cadar garis lucu. Jadi kita tidak kemudian ada isu kemudian langsung ditanggapi, tidak seperti itu. Jadi kalau saya pribadi tanpa membawa cadar garis lucu, saya mau bilang bahwa selalu di dalam tindakan-tindakan ekstrim ketika perempuan ditaruh di sana, itu dia pelaku sekaligus sebagai korban. Karena ya itu tadi, dia adalah korban doktrin. Nalar kritis tidak digunakan di sana. Kalau kita masih menghidupkan nalar kritis, kita tidak akan seberani itu melakukan tindakan-tindakan dalam tanda kutip ya kekerasan itu tadi. Nah, yang bisa saya sampaikan terkait dengan peristiwa itu bahwa harus dilihat secara bijak, harus dilihat secara luas. Apakah mungkin dia terlibat di dalam satu kelompok yang eksklusif misalnya, yang ekstrim? Kita kan sudah tahu pola-polanya seperti apa. Dia memiliki kepribadian yang tertutup. Bisa ditanya ke tetangganya apakah dia bersosialisasi atau tidak, jarang terlihat. Nah itu kan salah satu. Jadi pola-pola seperti ini yang sudah sangat lumrah diketahui ketika misal tiba-tiba dia kemudian membawa senjata, tiba-tiba dia menjadi pengantin bom, itu kan ada fase di belakang itu, tidak langsung menjadi seperti itu. Jadi kita perlu melihat ke belakang kenapa dia kemudian melakukan hal itu, kenapa dia kemudian terlibat di dalam kelompok-kelompok tersebut, dan tujuannya apa. Rata-rata kan mau menyerang Pancasila sebagai dasar negara, mau menggugat itu.
Dan kalau dibilang semua perempuan bercadar punya pikiran untuk menggugat Pancasila, saya berani mengatakan tidak sepakat dengan itu. Karena saya dan teman-teman saya yang juga bercadar, dan masih banyak lagi orang-orang bercadar di luar sana yang saya yakini mereka sangat setuju terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada yang perlu digugat di sana, melainkan kita sebagai yang meyakini Pancasila sebagai dasar negara itu berintrospeksi. Apa yang kurang dari penerapan Pancasila? Jadi bukan Pancasilanya yang mau dirubah, tetapi sistem yang kita sudah bangun sampai hari ini tuh yang masih keliru dan jauh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kalau diisukan bahwa perempuan yang kemudian datang ke Istana Negara, kemudian mau menerobos masuk, mau berjumpa dengan presiden dan mengatakan bahwa Pancasila itu keliru, itu hanya dia. Saya nggak mau bilang itu oknum, tapi itu pribadi dia, itu mungkin kelompok dia. Tetapi masih ada kelompok di luar dia, di luar daripada apa yang dia yakini, yang masih sepakat dengan Pancasila sekalipun, dan pada saat yang sama simbol yang kita kenakan sama. Saya bercadar, perempuan itu bercadar, tetapi saya setuju dengan Pancasila, dia tidak setuju dengan Pancasila. Di sini bukan mau membanding-bandingkan, tetapi saya hanya mau mengklirkan bahwa lagi-lagi stigma mengeneralisir satu kemudian melimpahkan kepada semua orang itu tidak bisa dilakukan. Karena pakaian kita boleh sama, tapi isi pikiran kita berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita boleh tidak sepakat pada satu hal, tapi kita tetap bisa menjunjung tinggi penghargaan terhadap pandangan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.